kita akan coba bahas tentang strategi membuat konten untuk blog dan website. Mungkin materi ini emang kalau buat orang yang baru di dunia internet marketing agak sedikit berat, karena memang materi ini harusnya sudah harus dipelajari pada sesi-sesi yang ketiganya lah gitu lah, seperti itu. Karena apa? Kalau kita langsung ujuk-ujuk masuk ke sini tanpa kita pelajari dari sisi mindset, itu akan jomplang gitu, seperti itu. Makanya mungkin ke depannya kita akan buat materi-materi yang lain yang memang bisa lebih terukur dan terstruktur, di mana orang-orang yang baru mengenal internet marketing atau digital marketing itu bisa mempraktekkan apa yang di-share pada sesi-sesi selanjutnya, seperti itu. Nah, kebutuhan untuk konten itu sebenarnya kalau kita emang udah lama bermain dengan dunia website atau blogspot itu sangat urgent ya, dalam artian ini penting banget gitu. Kenapa? Karena Google itu setiap waktu itu melakukan update, sehingga mau nggak mau kita sebagai pemilik website atau blog itu harus mampu terus mengupgrade ilmu-ilmu kita di bidang internet marketing dan digital marketing. Salah satunya adalah dari sisi konten strategi ini. Kenapa harus konten strategi ini harus kita selalu update? Tadi bahwa untuk di awal-awal mungkin kita sering ngebikin konten itu datar gitu, seperti itu. Jadi misalnya kalau konten dahulu itu yang harus judul itu mengandung kata kunci, sehingga ketika kita membuka jasa-jasa seperti taruhlah seperti jasa s.wc, maka yang akan kita buat adalah jasa s.wc Jakarta Timur gitu. Dan hampir seluruh konten itu dibuat dengan judul yang sama. Padahal ada strategi-strategi konten lain yang dapat kita lakukan tanpa harus membuat konten artikel dengan judul yang sama. Kadang saya juga dulu itu sempat agak jenuh juga gitu loh. Kenapa sih judul artikel selalu seperti ini gitu loh. Tapi mau nggak mau, karena emang ada tuntutan dari sisi membuat konten yang self-friendly itu, ya makanya harus membuat konten yang seperti itu. Gitu. Tapi padahal gitu loh, dengan berjalannya waktu ternyata untuk membuat sebuah konten itu nggak harus seperti itu gitu loh. Kenapa? Itulah saat ini ada istilah dari Google sendiri yang dibilang user centric, di mana harus ada user experience ketika kita membuat sebuah konten. Jadi konten itu harus kita buat dua sisi. Yang pertama untuk sisi Google itu sendiri, dan sisi lain adalah dari sisi user. Kan lucu juga kalau user itu ngebaca di pencarian itu judulnya semuanya sama gitu. Jasa s.wc Jakarta Timur, jasa s.wc terpercaya di Jakarta Timur. Hampir seluruh artikel itu kan punya dengan judul yang sama gitu. Padahal kalau saya lihat di beberapa konten-konten di luar negeri ya, untuk yang berbicara untuk lokal SEO itu rata-rata mereka bilang kalau untuk lokal SEO itu nggak perlu harus judulnya itu seperti itu gitu. Bisa juga misalnya kalau kita bahas masalah kafe yang ada di Jakarta Timur, tapi gimana kita bisa membuat konten kafe itu bisa relevan dengan usaha yang kita miliki. Nah, itu yang akan coba saya bahas malam ini, bagaimana membuat konten-konten yang bisa variatif ya gitu loh. Jadi ketika kita misalnya punya seorang content writer itu, dia tidak jenuh juga ketika harus membuat sebuah konten. Kontennya itu terus jasa s.wc, jasa semuanya pakai kata kunci. Padahal ya tadi saya bilang bahwa ada beberapa strategi yang emang bisa kita terapkan tanpa harus selalu membuat konten mengandung kata kunci yang itu aja gitu, seperti itu. Nah, mungkin kalau yang kita bisa, sebentar ya, ini ada yang waduh, ini saya ini aja deh. Ternyata nggak jalan ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang konten SEO audit. Konten SEO audit adalah proses mengoptimasi konten yang merupakan isi web yang umumnya dijadikan halaman landas artikel produk untuk keyword tertentu. Jadi konten SEO itu terbagi jadi 3 ya. Jadi bisa berupa artikel, bisa juga halaman, bisa juga produk. Di mana di dalam sebuah konten itu harus ada gambar,
ada juga multimedia, ataupun transaksional. Transaksional itu biasanya berupa CTA. CTA itu bisa hubungi kami, gitu kan, seperti itu. Kasih juga misalnya keterangan nomor telepon CS kami, gitu, seperti itu. Nah, CTA itu penting banget, gitu, di mana ketika orang membaca artikel kita, ketika dia benar-benar membutuhkan produk yang kita jual, mereka akan mudah menghubungi kita untuk melakukan transaksi seperti itu, gitu. Nah, dari konten ini setidaknya apa? Ketika orang sudah masuk ke website, membaca artikel, membaca halaman, membaca deskripsi produk, maka mereka akan tertarik untuk membeli produk kita dan juga adanya akhirnya menjadi transaksi seperti itu. Itu kalau kita tujuannya untuk penjualan. Tapi kalau misalnya tujuannya mendatangkan traffic, maka CTA itu bisa kita rubah. Misalnya dia kita undang untuk menjadi membership seperti itu gitu. Nah, makanya CTA itu banyak banget. Jadi konten itu banyak berbeda dari sisi tujuan yang akan kita capai ketika kita membuat sebuah konten. Nah, konten itu yang harus kita buat harus benar-benar tadi yang dibutuhkan oleh Google maupun yang dibutuhkan oleh si user. Apa sih bedanya? Kalau Google itu kita akan menulis sesuai dengan kaidah-kaidah Google yang sebenarnya nggak baku. Karena Google itu tidak secara eksplisit dia mengatakan bahwa konten itu harus seperti A, B, dan C gitu, seperti itu. Jadi yang selama ini saya pelajarin, yang selama ini saya praktekkan itu merupakan bukan standar baku dari Google itu sendiri, tapi itu merupakan best practice yang selama ini kita lakukan dan memang dengan apa yang kita lakukan itu cukup efektif untuk menempatkan website kita berada di halaman pertama Google seperti itu. Gitu. Nah, seperti apa sih yang selama ini yang mungkin kita dengar dan saya pelajari adalah pertama, dalam sebuah artikel atau konten itu memiliki keyword density sekian persen. Standarnya 3%, atau biasanya kalau saya sendiri waktu itu suka ngajarin adalah di dalam artikel itu ada 3 kata kunci utama dengan kata kunci turunan yang unlimited seperti itu. Tapi kata kunci turunan itu kita harus atur jangan sampai menjadi keyword stuffing atau keyword spamming. Panjang minimal 300 sampai 500 kata, ya ini sebenarnya ini juga nggak baku gitu seperti itu. Karena apa? Dari 300-500 kata itu juga Google nggak pernah ngomong gitu loh, bahwa Google tidak pernah mengannounce bahwa ketika kalian membuat artikel itu harus minimal di 300 sampai 500 kata. Fungsinya kalau selama ini saya ajarin adalah untuk orang lebih enak aja ketika menulis gitu loh, seperti itu. Bahwa standar 300-500 itu bukan standar yang baku. Terus yang ketiga ada bold, underline, italic di setiap keyword. Nah, ini fungsinya buat nonjolin aja bahwa kata kunci yang akan kita kejar adalah kata kunci yang kita bold gitu. Tetapi dengan semakin pinternya Google dengan adanya AI itu kayaknya untuk bold ini memang tidak diperlukan, tapi tetap kita pakai sih, nggak ada masalah gitu seperti itu. Terus yang keempat, keyword itu di judul, paragraf pertama, paragraf terakhir. Nah, ini yang kadang membuat kita ketika membuat judul artikel itu tadi, ketika harus memaksakan harus ada judul di keyword di judul itu, ya udah semua judul artikel itu pasti mengandung kata kunci gitu loh. Mau nggak mau ketika kita menawarkan jasa .wc, maka seluruh kata kunci seluruh artikel yang kita buat itu di depannya harus ada kata jasa .wc gitu. Semua artikel pasti mengandung kata jasa.wc gitu. Nah, ini yang memang apa ya, jadi buah si malakama juga gitu loh. Satu sisi kita ingin tetap menggunakan kaidah SEO, sisi lain oh ya, nanti ya. Hitung dulu. Sopo? Sisi lain bahwa ini harus kita benar-benar hindarin juga gitu lah, seperti itu. Ini yang ya makanya yang tadi saya bilang kita harus coba rubah polanya lah, seperti itu gitu lah. Terus yang kedua, keyword di meta description ini untuk lebih ke Google ya, terus menggunakan subheader H2, H6 yang berisi keyword
untuk mengoptimasi sorry ya, ini enggak ya yang mengoptimasinya ya. Nah, seperti itu. Jadi yang 1 sampai 6 ini ya yang standar yang selama ini saya lakukan gitu loh, seperti itu. Tetapi dengan adanya perkembangan Google yang lebih kepada user experience, maka hal-hal yang ini yang saya coba bukan hindari, tetap saya lakukan, tapi dengan improvisasi sesuai dengan apa yang selama ini saya pelajarin, seperti itu gitu. Jadi seperti apakah artikel yang SEO friendly? Apakah yang tadi dengan 6 kriteria tersebut atau ada penambahan-penambahan? Nah, setelah saya ikut beberapa ya seperti acara SEO conference dan webmaster tools Google, saya lihat bahwa memang sebenarnya untuk membuat artikel itu ya nggak harus seperti tadi gitu loh, seperti itu. Seperti apa yang materi ini sebenarnya ini saya sempat dapat juga materi ini di acara SEO conference ya gitu lah, bahwa high quality content itu ya intinya adalah berkualitas untuk SEO dan juga berkualitas untuk user. Jadi kita benar-benar harus membedakan mana yang memang kita pasang untuk Google dan mana yang kita pasang buat user. Biasanya kalau kita pasang buat Google, maka yang akan kita perhatikan adalah di meta tag title dan meta tag description gitu. Nah, untuk kualitas bagi user, maka yang akan kita harus perbaiki adalah dari sisi konten itu harus user centric, bahwa sebuah konten itu harus berguna dan merupakan solusi buat user ketika mereka membaca artikel kita, gitu, seperti itu. Terus yang kedua adalah original. Original di sini bukan 100% original, tapi benar-benar bahwa tulisan tersebut merupakan dari buah pikiran kita, gitu loh. Walaupun kalau dari sisi prakteknya kita harus tetap mengambil beberapa sumber yang biasanya kita jadikan sebagai outlink. Nah, itu makanya dibilang tidak bisa original 100% gitu, seperti itu. Yang ketiga adalah unik, bahwa apa yang kita tulis itu harus berbeda dengan yang sudah ditulis oleh kompetitor kita gitu. Nah, nanti bagaimana caranya, coba saya akan sedikit sharing juga caranya untuk membedakan bagian dari sisi mananya, nanti saya coba sharing. Terus yang keempat adalah provide best answer, dalam artian biasanya user itu ketika mencari di search, mereka adalah mencari solusi dari masalah mereka. Makanya di sini artikel yang kita buat adalah harus memberikan jawaban dari masalah yang dicari, dari masalah yang ditemukan oleh user kita, gitu lah, seperti itu. Terus yang terakhir adalah SEO friendly. Nah, untuk yang SEO friendly ini kembali lagi kepada materi yang di 3 ini, gitu, seperti ini. Secara garis besar seperti ini yang memang ini masih tetap terpakai bagi saya, gitu lah. Tapi dengan penambahan yang ada di sini, yang 1, 2, 3, 4. Jadi jangan tadi. Makanya kita harus menghindari menggunakan membuat artikel-artikel itu tadi harus mengandung judul, mengandung kata kunci, gitu lah, seperti itu. Yang membuat jadi apa ya, redundant, terus jadi bosen aja ngelihatnya, gitu lah, seperti itu. Nah, ini yang memang jadi PR sih buat kita sebagai praktisi SEO, maupun kita juga sebagai seorang penulis konten-konten untuk web dan blog, seperti itu. Nah, bagaimana membuat high quality content versi saya ya, dalam artian bahwa mungkin versi saya dengan versi orang lain berbeda. Kenapa berbeda? Karena semua orang itu pasti mempunyai namanya best practice ya, gitu loh, bahwa mereka sudah menjalani hal itu tersebut dan it works buat SEO, gitu lah, seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu maka dibilang apa yang saya sharing malam ini belum tentu works buat orang lain, benar, seperti itu. Gitu. Tapi ini works buat saya, dan orang mungkin merasa nyaman dengan versinya mereka, maka bagi mereka udah ini hanya cuma sebatas insight aja, gitu, seperti itu. Makanya saya dibilang apa yang saya lakukan ini ya udah bagi saya sudah best practice dan juga sudah mengikuti kaidah-kaidah update yang ada di Google. Nah, bagaimana membuat high quality content?
Yang pertama ada yang harus kita tentukan adalah siapa pembaca web dan blog Anda. Kenapa? Dengan kita menentukan audiens kita gitu kan. Kita akan coba membuat artikel itu dengan gaya bahasa disesuaikan dengan target audiens kita. Selain itu juga kita juga setelah kita tahu target audiens kita juga akan mudah menentukan topik atau niche dari produk atau layanan atau artikel yang akan kita buat seperti itu. Jadi mungkin kalau kita bisa kita sudah tentuin bahwa oke, yang akan kita tentukan adalah pasarnya adalah anak muda. Maka menggunakan kalimat-kalimat dan kata-katanya harus menggunakan kata yang jangan yang baku, tapi lebih kepada informal. Kita harus menggunakan kata kamu, kita menggunakan kata-kata yang up to date, gitu kan, seperti itu. Kalau memang pasar-pasarnya sudah kita tentukan. Jadi biar ketika nulis itu udah enak gitu loh, seperti itu. Jadi istilahnya tetap kita akan menunjukkan branding dari web atau blog yang kita miliki, seperti itu. Terus yang ketiga adalah cek kompetitor. Gitu. Kenapa harus kita cek kompetitor? Yang tadi kita harus membuat artikel yang unik, di mana artikel ini berbeda dengan yang kompetitor telah buat. Makanya di sini mengecek kompetitor itu penting sekali untuk dapat kita bisa membuat artikel yang unik ya, seperti itu gitu loh. Itu yang kenapa harus ada dari cek. Terus yang keempat adalah gunakan Google Suggestion. Dengan kita menggunakan Google Suggestion, kita akan tahu gitu bahwa sebenarnya artikel-artikel apa sih yang dibutuhkan oleh yang sering dicari oleh user kita gitu loh. Jadi bukan asal-asalan udah pokoknya kita udah punya kata kuncinya, udah kita buat sesuai kata kunci yang udah kita milikin. Dia punya high volume dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa banyak juga kata kunci yang memang tidak terlihat high volume, tapi itu banyak dicari oleh user yang dapat kita ketemukan di Google Suggestion. Yang terakhir adalah caranya adalah menulis dan menulis. Jadi memang dengan kita sering menulis itu kita akan bisa membuat artikel yang menarik, terus juga yang punya gaya tersendiri lah gitu, seperti itu. Jadi semakin kita banyak menulis, kita akan bisa menentukan bagaimana sih cara kita bisa ininya gitu lah, seperti itu. Oke, sebentar, ini coba saya gimana cara ngebuat artikel yang SEO friendly ya di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ketik di chat ya. Bentar ya. Bentar ya, ini charge-nya sebentar. Oke, nah sekarang masuk ke sesinya. Kenapa harus incognito, Om? Kenapa? Kenapa harus incognito? Enggak, kalau incognito itu intinya gitu ya, biar lebih fresh aja ya gitu lah, daripada kalau kita nggak pakai incognito gitu lah, seperti itu. Nah ini bisa, sorry ini jadi handphone lagi di charge. Nah, kalau tadi kita pakai contohnya tadi ya jasas.wc ya. Ya. Sorry kalau laptop PC-nya rada-rada ngehang. Jasas.wc. Yes.
Gila, tukang sedot WC main SEO. Bercanda ini. Nah, di sini ya, kalau kita lihat wah sudah OLX ya kita. Ini bisa lihat di sini ada kompetitornya ya. Lihat semua artikel harus menggunakan 10 jasas.wc terbaik. Jasas.wc kan bisa kelihatan di sini nih. Semua menggunakan kata jasas.wc gitu. Ini, Padahal gitu kan, ini bisa pakai nomor HP ini ajaran siapa ini nomor HP? itu old school itu. Itu Ada old school. gurunya ini. Ya, kalau dilihat di sini, semua judul menggunakan sedot WC Jakarta Timur gitu kan. 10 plus gitu kan. Nah, ini yang memang saya bilang kalau kita bergerak di bidang jasa penulisan konten bakalan pusing gitu kan gitu loh. Kenapa harus begini semua gitu loh. Dan kan kebayang kalau kita dapat nulis artikel tapi disuruh nulis semua judul adalah jasa.wc gitu lah. Gitu lah seperti itu ya. Nah, itu yang memang ini yang kenapa kalau kita sebenarnya bisa sih ngebuat artikel itu tanpa harus seperti ini gitu lah, seperti itu. Jadi emang kalau di sini kalau kita lihat bahwa dari sisi konten apakah seperti ini kan gitu lah. Dan emang benar-benar apa ya udah hektik aja, udah nggak apa ya, kalau dari sisi saya udah nggak bisa kayak begini gitu, walaupun dia menggunakan istilah udah pakai daftar isi gitu lah gitu. Tapi kalau kita lihat daftar isinya ya Jakarta Timur, Jakarta Selatan, nggak ada yang berbeda lah gitu dari cara menulisan kontennya gitu lah. Nah, semuanya tips menentukan tarif ini. Nah, ya. Artinya dalam satu URL itu gila banyak banget itu ya, berapa kata itu kalau dihitung teksnya ya. Wah, ini banyak banget benar. Tapi dari atas ke bawah tuh disikat semua ya. Related post lah dipasang, daftar isi lah semua, lihat tuh panjang banget dari atas ke bawah. Ya, inilah itu ternyata mudah. Nah, kalau dihitung ini udah dari 1000 artikel ya gitu. 1000 kata, lebih dari 1000 kata gitu. Dan tapi kalau dari sisi dia, kalau kita bahas lagi tadi di sini ya, kita bicara di sini ya, high quality content indicator ya nggak ini banget gitu lah bagi saya gitu lah. Tidak user centric, tidak original, tidak unik gitu, tidak provide best answer gitu lah, seperti itu. Padahal kalau dia mau nulisnya yang emang ketika kita menulis dengan cara yang berbeda gitu, saya yakin kita bakal bisa naik kok gitu loh, seperti itu. Sekarang kalau di sini trik yang kita coba bahas di sini ya, cek kompetitor. Kalau kita lihat cek kompetitor, artikelnya ya seperti itu gitu lah, seperti itu. Kenapa nggak juga kalau mau nulis, apakah kita harus menulis seperti ini gitu kan? Ya pasti kalau kita akan nulis seperti ini tidak unik gitu kan, seperti itu gitu lah. Benar-benar kayak copy paste sebenarnya gitu. Nah, ini yang selalu saat ini saya hindari untuk menulis hal yang seperti ini gitu. Nah, terus yang kedua di sini kita coba gunakan Google Suggestion. Nah, yang harus kita lakukan adalah coba ngambil ide dari sini nih. Ada orang bertanya. Jadi kita bisa tulis dari sini. Ini akan bisa kita jadikan topik dalam membuat artikel. Dari misalnya berapa biaya sedot.wc Jakarta Timur, di sini kan belum ada kan, gitu. Kalau kita baca di sini nggak ada yang ngebahas biaya. Kenapa SPT bisa penuh? Nah, ini lumayan kalau ini. Tapi kalau ngelihat judulnya tetap biasa sedot.wc Jakarta Timur. Jakarta Timur murah terbaik harga terbaru gitu lah. Nah, ini yang saya pikir nggak ini ya gitu loh. Ini masih bisa lah gitu. Nah, ini ada harganya dan nah ini bisa nih. Udah memberikan dari Google Suggestion ini ya. Orang bertamu berapa biaya berapa biaya sedot WC masih mampu pakai apa, dia sudah menyediakan answer-nya, jawabannya. Seperti itu. Tinggal kita buat lebih berbeda dari
artikel seperti ini. Ya ini udah bagus. Dari sini udah lumayan. Kita lihat Sedot WC Jakarta ID. Sedot WC Jakarta ID. Nah, posisinya ada di atas dia. Setelah OLX. Nah, inilah kenapa dia bisa di atas, karena tadi dari dia penulisan artikelnya udah berbeda. Walaupun masih menggunakan judul artikel di depan. Gitu. Kalau saya sendiri baca ini pasti pusing juga ya gitu loh, nggak ada, nggak solusinya nggak solutif banget lah gitu loh seperti itu. Ini udah 1000, udah lebih, ada videonya, gambarnya bagus. Ya, ini sudah cukup bagus ya kalau saya lihat di Sedot.web. Tapi yang jadi masalah dia hanya menggunakan ininya aja nih, artikelnya aja. Terus kalau kita lihat di sini penelusuran terkait, nah ini juga bisa jadi kata kunci akan kita pakai untuk kita kata kejar. Biaya jasa Sedot.wc Jakarta Timur, jasa Sedot.wc Jakarta Utara, buaran. Nah ini sebenarnya dari kata penulisan terkait ini bisa kita jadikan judul juga gitu loh ke depannya, tapi dengan trik yang berbeda seperti itu. Gimana trik yang berbeda? Kalau saya sih harus ngebedain gitu loh. Kalau di sini kita lihat berapa bias.wc, kenapa nggak judulnya berapa bias.wc Jakarta Timur gitu kan? Bisa juga kita buatnya ini, kita belajar buat masih pakai 2000 Windows 7 ya. Ini bajakan lagi. Om Ade. Hah? Ya, gimana Om Yunus? Ini mau diapain? Mau di copy? Yep. Buset, tekniknya jalanan banget nih di copy. Nah, kalau saya bisa juga bikin artikelnya kayak gini kan? Iya. Mau jalanan banget ini. Berapa bias.wc di Jakarta Timur gitu kan? Nah, ini kan agak sedikit berbeda kan gitu lah. Nah, terus yang ini bisa jadi H2 kalau saya selalu gitu. Ini jadi H2-nya. Ini nggak harus ya. Tapi bisa juga kita pakai yang ada di sini. Nah, ini pakai ini aja. Nah, ini jadi H3. Seperti itu. Kalau saya seperti ini biasanya, kenapa? Ini yang untuk ini judul artikel seperti ini. Terus kalau kita mau ngejar kata kunci jasa Sedot.wc Jakarta Timur, ambil dari mana? Strateginya biasanya saya menggunakan anchor text. Anchor text-nya tetap anchor text itu kata kunci biasanya dengan kata kunci.
Berapa banyak? Kalau saya tetap menggunakan tiga kata kunci utama. Kata kunci turunan bebas, tapi tidak boleh keyword spamming. Nah, ini yang biasa saya lakukan gitu. Penempatan masih sama, biasanya di paragraf pertama, tengah, dan akhir. Ini masih sama gitu lah, seperti itu. Ini yang tetap saya lakukan gitu lah, seperti itu. Nah, ini yang biasa. Terus kalau pertanyaan SEO of page-nya bagaimana? Kalau SEO of page itu ya ini cara kalau selama ini saya memakai seperti ini, terus tetap di paragraf terakhir itu, paragraf terakhir gunakan CTA. Nah kalau yang biasa pakai Yoast pasti akan kita fokus di hijau-hijau ya gitu lah. Tapi kalau saran saya jangan terlalu fokus di hijau-hijau, selama itu masih tulisannya enak dibaca. Kalau hijau itu biasanya ada dua yang orange ya gitu, seperti itu gitu lah. Nah untuk menghindari itu ya minimalisir aja gitu lah, seperti itu kalau saya gitu, seperti itu. Kalau biasa pakai Yoast. Tambahan mungkin Om, pakai tools kayak Yoast atau all-in-one SEO pack misalnya, itu justru yang perlu diambil justru teknikalnya sebenarnya, kayak penggunaan bold, italic, underline, penggunaan H1 H2-nya. Tapi untuk readability-nya, tools-tools itu kan belum menyesuaikan dengan language-nya Indonesia, dengan cara Indonesia menulis gitu. Jadi kadang-kadang readability-nya suka rendah kalau di tools-tools itu karena cara mereka pakai patokan standarnya standar luar negeri, bukan standar Indonesia untuk pakai patokan readability score gitu loh. Jadi yang itu justru menurut saya nggak terlalu kepake sih ya. Kepakainya justru kayak yang basic-basic, kayak apakah keyword sudah ada di gambar, yang gitu-gitulah, yang teknikal seperti itulah menurut saya sih. Makanya saya bilang kalau kita bicara konten tadi, jangan terlalu terpaku harus dari sisi readability ya. Karena kalau kita mau pakai readability, mau pakai itu Yoast, all-in-one SEO pack, maupun pakai rank map, itu susah banget dikejar. Walaupun masih bisa dikejar gitu, tapi nanti jadi aneh aja gitu lah, seperti itu. Tapi untuk bisa menghindari itu, makanya saya bilang saya hanya menekankan di sini bedakan mana untuk user dan mana untuk Google gitu. Kalau user maka harus kontennya harus menarik gitu kan, sebetulnya. Kalau untuk Google fokusnya di SEO on page-nya seperti itu. Gitu. Itu yang pertanyaan description-nya gitu loh, seperti itu fokusnya. Seperti itu. Om, ini yang pertanyaannya, kalau kayak teknik ini nggak pakai perhitungan tingkat persaingan gimana? Jadi gini, kalau saya sendiri kalau tingkat persaingan itu sedikit rancu ya. Kalau misalnya kalau kita lihat di sini, salah buka lagi. Nah, kalau patokannya yang ini ya. Iya. Ini bukan kalau saya sendiri nggak begitu care ya gitu lah. Karena apa? Toh selama kita menggunakan teknik SEO yang emang baik dan benar, ini nggak pengaruh kok gitu lah, seperti itu.
ini contoh aja nih, colek Pak Topan. Kalau bicara di sini alami ya, dengan 117 juta gitu kan. Ya. Tapi bisa kok di halaman 1 gitu kan. Gitu. Nah, ini makanya saya bilang saya sendiri tidak begitu patokan dengan jumlahnya, enggak lah. Bismillah aja selama memang tadi kita lihat kompetitor, cara kompetitor menulis artikel seperti apa, jumlahnya berapa banyak, cara dia menempatkan kata kunci, H1, H2, H3-nya diperhatikan, dilihat dari situ aja gitu lah. Gitu. Jadi ya kalau kita hanya fokus di sini, maka itu akan menjadi beban sebenarnya gitu lah, seperti itu. Nah, itu yang harusnya kita hindarin. Karena apa? Kalau kita akan fokus di sini agak beratnya tadi gitu lah. Lebih baik ini hanya sebatas acuan kita aja, tapi fokusnya kepada konten saat ini kalau dari sisi saya seperti itu. Bisa juga kalau yang saya sebut ya kayak gini kan, 12 miliar gitu kan, 12 miliar kan. Tapi bisa kok, ini klien saya kayak Sentuh ID ini bisa kok ada di halaman pertama Google gitu kan. Karena saya nggak pernah perhatiin yang ini nih gitu, sekitar 12 miliar ini gitu lah. Tapi dia bisa ada di atas. Selama tadi ini secara overall ya, kalau kita bicara di sini, praktikal sekarang ini harus diperhatikan itu adalah technical SEO harus perlu dikuasai. Kenapa? Kalau tanpa technical SEO yang bagus, sebuah website itu pasti akan sulit untuk berada di halaman pertama Google. Seperti itu. Technical SEO itu bukan sekedar GTmetrix harus A, ininya harus B, speed-nya enggak. Banyak hal-hal dari sisi technical SEO itu yang harus diperhatiin. Kalau cuma bicara speed doang benar gitu lah. Speed masuk dalam perhitungan. Tapi speed itu bukan menjadi tolak ukur bagusnya SEO dari sisi teknikal. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Om Yunus? Oh, si Om Rifan yang nanya masalah SEO page sekarang. Kalau SEO page sekarang, saya sendiri off page itu lebih kepada backlink ya, gitu lah seperti itu. Backlink itu kalau selama ini yang saat ini saya praktekkan, backlink itu adalah materi terakhir dari sebuah strategi SEO. Kenapa? Yang saat ini saya fokus adalah lebih ke technical SEO-nya kepada website itu sendiri. Jadi ketika kita bicara SEO, itu off page itu selalu terakhir buat saya. Ketika kita technical SEO sudah bagus, konten sudah bagus, baru menggunakan SEO off page berupa backlink. Maupun backlink, maupun link building, maupun dan sebagainya, itu adalah versi yang terakhir kalau dari sisi saya. Karena kalau saya kemarin sendiri saya pakai backlink itu ketika emang ada hal sesuatu yang urgent di mana saya harus pakai gunakan SEO backlink. Tapi di awal-awal saya nggak pernah pakai backlink biasanya seperti itu. Jadi lebih fokus kepada perbaikan SEO on page, technical SEO-nya seperti apa. Ketika sudah bagus, masuk ke konten. Kalau konten sudah bagus, baru masuk ke SEO off page, lebih ke backlink seperti itu. Kalau ditanya berbayar, saya menghindari berbayar. Tapi kalau untuk saat ini, kalau dari beberapa saya lihat agensi dan startup itu mereka pakai namanya content placement atau enggak PR backlink. Biasanya kita bayar di web news
itu kita naruh konten di sana. Itu cukup efektif. Kalau kemarin terakhir waktu acaranya SEO Conference 2021 itu dengan Om Reza yang head SEO-nya Tokopedia, sebenarnya kalau emang punya dana, udah sebulan sekali 5-10 aja content placement di website-website news. Itu udah cukup kok untuk backlink gitu, seperti itu. Jadi udah nggak perlu harus susah-susah lagi sih saat ini gitu, seperti itu. Kalau ditanya saya pakai PBN, saya nggak pakai PBN, gitu. Malah saya lebih senang pakai Blogspot, seperti itu. Itu Om Rifan jawabannya. Ya, gimana Winus? Ada pertanyaan yang lain? Om Sani, Mas Sani, ada pertanyaan Mas Sani? Ya kalau bicara SEO ya banyaklah challenge-nya gitu seperti itu. Om Andri, gimana Om Andri? Apa ada sharing-sharing dari Om Andri nih? Nah, kalau dari materi pembuatan konten, ya itu yang selama ini saya jalanin ya, gitu lah, seperti itu. Dan memang apa yang udah saya jalan ini cukup baik dan cukup efektif, gitu, seperti itu, gitu lah. Dan memang karena apa? Perbedaan kalau kita bicara di dunia kerja ya, apalagi di dunia startup itu, challenge-nya adalah kita tetap harus menerapkan strategi brandingnya gitu lah. Itu yang jadi yang selama ini saya tekankan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga mereka nggak mungkin membuat artikel-artikel yang too spammy seperti itu. Karena apa? Itu akan sangat berpengaruh terhadap sisi brand awareness-nya dari sebuah company dan sebuah startup seperti itu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Untuk pembuatan konten artikel ini apa ada pertanyaan atau ada yang kurang perlu dijelaskan kembali?
Nggak bisa. Ya. Untuk materi kontennya, saya rasa cukup sekian, Om Yunus. Saya kembalikan lagi ke Om Yunus nih. Apabila ada pertanyaan bisa diskusi lebih lanjut, insya Allah. Gimana? Om? Untuk materi udah selesai, karena kan memang materi konten sampai situ aja. Nah, kalau untuk selanjutnya untuk diskusi masalah SEO bisa ditanyain. Oke. Gimana Om? Udah cukup? Cukup. Ada lagi Tinggal yang lain. Apa ada pertanyaan yang lain? Monggo yang mau nanya. Tuh ada yang nanya tuh. Bagaimana dengan nembak SEO dengan nama kota atau SEO yang listrik? Pertanyaannya kelas berat. Udah. Ini dulu. Kalau buat yang masalah lokal SEO itu, kalau buat nama kota itu masuknya ke lokal SEO ya gitu. Nah, kalau mau untuk ada salah satu itu dia bahas masalah lokal SEO cukup bagus dan dengan pandangan yang berbeda gitu lah. Kenapa saya menulis artikel saya kontennya sekarang saya bahas itu ya sebenarnya saya inspirasinya dari sumber tersebut gitu lah, seperti bahwa emang untuk bisa nulis buat lokal SEO itu gak harus yang selama ini kita jalanin gitu loh. Jasa sewa Greg Gifford yang nulisnya itu jasa SEO Jakarta Timur, itu sebenarnya nggak, bagi saya terlalu ini banget ya gitu loh. Itu yang saat ini saya hindarin gitu loh. Nah, bisa dicek di sini. Kok sebentar sih. Nah, si Greg Gifford ini dia lokal SEO expert dan memang bahasan dia ini cukup bagi saya cukup efektif ya gitu lah ketika kita mencoba untuk menulis konten dan artikel tentang lokal SEO. Gitu. Dan sebenarnya kalau main lokal SEO itu nggak susah sebenarnya gitu loh. Kalau kata si Greg Gifford, karena apa? Dari sisi backlink, dari sisi konten, dari sisi how to-nya itu lebih mudah daripada SEO tradisional gitu, seperti itu. Malah yang paling susah itu ya tadi SEO tradisional tadi gitu loh, kayak gitu minus. Nah, itu yang memang saya sekarang pakai strategi yang Greg Gifford ajarkan gitu loh, seperti itu. Makanya kalau di sini kalau saya lebih condong kalau mau bermain di lokal SEO itu mainnya pakai anchor text seperti itu. Anchor text dan coba perhatikan dari sisi meta tag title dan meta tag description. Gimana cara optimasi dua hal tersebut gitu loh. Dengan artikel yang nggak harus
jasa jual gitu kan, tapi bisa halaman pertama Google gitu loh, seperti itu. Itu harus dipelajari dari sisi itu. Ketika kita sudah pahami mana yang dibutuhkan Google dan mana yang dibutuhkan user, maka itu akan lebih mudah. Kita akan membuat konten, kita akan menentukan strateginya, itu akan lebih mudah gitu, seperti itu. Makanya kalau saya bilang, kalau misalnya kita dapat klien itu, yang pertama dites, dicek itu adalah dari sisi technical SEO. Apakah websitenya sudah benar-benar bagus dari sisi technical SEO gitu lah. Karena apa? Saat ini technical SEO itu tadi berkembang lah gitu loh. Bukan hanya cuma sekedar user friendly atau enggak, tapi memang benar-benar ada satu inian ya. Google Result. Adanya Google Result. Nah, jadi yang biasanya setiap saya setelah bikin post atau website udah saya set up, itu saya cek dulu di Google Result-nya apakah sudah bagus. Ketika memang dari Google dari result-nya nggak bagus, maka kita harus perbaiki dulu gitu loh, kayak gitu. Nah, ini salah satu cara ya buat saya sendiri bahwa buat ngetes dari sisi teknikal itu biasanya saya pakai ini. Jadi web itu dicek dulu di sini. Nah, ketika banyak yang ini masih kurang, ini mana, maka perbaiki dahulu dari sisi itu, baru next-nya ke konten. Karena apa? Saat ini tadi Google itu syaratnya di sini. Ketika dia sudah result sudah bagus, terus dari situ udah oke lah gitu lah. Baru deh ngomongin backlink dan sebagainya gitu. Karena backlink itu bagi saya ya tadi, kalau emang punya duit, pasang aja langsung di news gitu. Kalau emang nggak punya duit, ya udah wayahnya kita harus bikin dari blognya diperbaiki, bikin konten yang berkualitas untuk blog. Nah, dari blog itu baru kita bikin backlink buat jadi ke website utama. Itu aja sih sebenarnya kalau saya sih gitu lah. Kalau emang dengan low budget ya, low budget SEO gitu lah, seperti itu. Kalau punya budget lebih, ya udah content placement itu solusinya dari saya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi, mau diakhiri Om Ade atau gimana? Om Ade, halo. Halo, ya. Oke, mau udah selesai kah atau? Ya, udah selesai insya Allah. Materi cukup sampai di sini. Dan next mungkin akan ada materi-materi yang simple lagi yang akan dibahas. Kita akan bikin latihan ya minggu depan. Boleh, kalau memang Om Yunus mau ada waktu bisa di sini kita coba bikin materi lagi lanjut yang apa yang bisa kita bahas insya Allah. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sudah hadir di webinar kecil ini. Insya Allah nanti kalau ada lagi di-share lagi, kita pengennya rutin sih. Insya Allah saya juga pengennya ngadain rutin kayak ginian. Thank you very much. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.